Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel Catatan Militer. Anda jangan lupa pergi ke channel Catatan Militer, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Catatan Militer. Jangan lupa, guys. Tajuk yang kita mahu reaction hari ini daripada Catatan Militer iaitu katanya kabar hari ini tragis, tak usah perang, China langsung jadi begini di Natuna. Bayangkan, guys, tak perlu berperang pun sebenarnya Indonesia dengan China di Natuna itu, tetapi katanya sini China langsung jadi begini. Apakah yang terjadi kepada China, guys? Itu yang kita tidak tahu. Tapi disingkapkan kembali apa yang berlaku di Natuna, kita tahu China memang sentiasa mengklaim di kawasan 9-9 itu adalah kawasan mereka, ataupun kita boleh katakan garisan putus-putus, iaitu kawasan itu adalah kawasan mereka, guys. Anda boleh bayangkan, guys, anda mempunyai kawasan Natuna itu seperti Indonesia mempunyai kawasan Natuna itu, tetapi diperintah oleh China yang bukan mempunyai kawasan Natuna itu supaya iaitu Indonesia menghentikan pengeboran minyak di kawasan perairan sendiri. Bayangkan, guys, Indonesia mempunyai perairan Natuna itu, tetapi yang menyuruh berhenti pengeboran minyak di situ, migas di situ, China. Apa haknya untuk memerintah Indonesia supaya menghentikan pengeboran migas di Natuna, sedangkan itu adalah perairan Indonesia sendiri? Itu yang sangat kita hairankan, guys. Bagaimana China sangat berkuasa di mana-mana saja. Dia boleh untuk mengklaim di Natuna itu adalah kawasan mereka, sedangkan itu di UNCLOS sudah mengatakan iaitu Natuna itu adalah kepunyaan Indonesia. So, guys, kalau kita nak cerita lebih panjang lagi, lebih baik kita sama-sama menonton apa yang dikatakan oleh Catatan Militer ini. Okey, guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton dengan Brozul. Mari. Catatan Militer. Cina bak gali kuburan sendiri. Larang Indonesia ngebor minyak di LCS. Rusia rupanya pemilik ladang minyak ini. Oh, dia tahu Rusia yang punya. Tiongkok sempat bikin geger usai mengirimkan surat larangan pada Indonesia untuk melakukan pengeboran minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari artikel terbitan Defense Security Asia. Dalam artikel yang berjudul Cina suruh Indonesia hentikan cari gali minyak gas di Laut Cina Selatan. Cina disebut telah meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di perairan di Laut Cina Selatan yang diklaim milik mereka. Itu yang saya katakan tadi, ya. China ada hak pula, ada kuasa, ada power pula untuk menyuruh Indonesia menghentikan pengeboran minyak ataupun migas di kawasan Natuna itu, sedangkan itu adalah kawasan Indonesia sendiri. Anda rasa bagaimana, guys? Bagaimana pendapat anda? Anda boleh komen di bawah ni, guys. Saya nak bacalah apa yang anda komen. Apa yang sebenarnya membuat China ini ada kuasa seperti itu? Saya pun hairan lah, saya hairan. Menurut pihak yang mengetahui tindakan China, telah mengungkapkannya kepada kantor berita internasional Reuters. Mereka yang mengetahui hal itu mengklaim bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah China bertindak sedemikian rupa yang semakin meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara terkait masalah Laut Cina Selatan. Pertama sebuah kali, surat ya, dari katanya. seorang diplomat Cina kepada seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Indonesia ingin Jakarta menghentikan eksplorasi minyak dan gas karena terjadi di perairan milik Beijing. Menurut Muhammad Farhan, anggota Komite Keamanan di Parlemen negara itu, dia katakan itu adalah perairan Beijing, guys. Sebab itu dia suruh ataupun dia minta Indonesia stopkan pengeboran minyak ataupun migas di kawasan tu. Lucu kan, guys? Macam contoh beginilah, rumah anda sendiri, anda nak masak lah, tiba-tiba orang larang anda masak di rumah sendiri. Pelik, hairan lah. Tanggapan kami atas surat dari China jelas dan tegas bahwa kami tidak menghentikan kegiatan eksplorasi migas karena itu adalah hak dan kedaulatan kami. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan segala bentuk komunikasi diplomatik antara kedua negara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat dibagikan. Betul. Kedutaan besar China di Jakarta juga menolak mengomentari tuduhan tersebut. 3 orang lainnya yang mendapat pengarahan keamanan membenarkan adanya surat dari diplomat China yang meminta Jakarta menghentikan kegiatan eksplorasinya di perairan Laut Natuna. Selama beberapa bulan terakhir, kapal penjaga pantai China dan kapal penelitian mereka telah mengganggu kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh platform
Light Boat-Drax Nobel di Laut Natuna. Indonesia juga mengirimkan kapal perang dan penjaga pantai untuk memantau keberadaan kapal-kapal Cina. Dalam surat itu, diplomat Cina berulang kali meminta Indonesia menghentikan eksplorasi minyak. Perairan ini jelas berada dalam perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Jelas. Namun Cina mengklaim perairan ini termasuk dalam perairannya di bawah peta 9 garis lepas. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. China kata perairan itu, kawasan yang tempat Indonesia pengeboran migas tu adalah di kawasan Nine Dash Line mereka. Sebab itu dia mengatakan itu adalah kawasan mereka. Tidak boleh untuk pengeboran migas di kawasan itu. Hai, hairan. Tidak diakui oleh masyarakat internasional. Memang tidak diakui pun. Surat dari diplomat Cina ini merupakan ancaman karena baru pertama kali Beijing mencoba memaksakan agenda Nine Dash Line terhadap hak-hak Indonesia di bawah United Nations Convention of the Law of the Sea. Menurut Farhan, pemerintah Indonesia tetap bungkam dengan adanya suara tersebut karena tidak menginginkan ketegangan diplomatik dengan Cina yang merupakan mitra dagang terbesar negara Asia Tenggara itu. Cina juga merupakan investor terbesar kedua di Indonesia. Selain itu, Farhan juga mengatakan, diplomat Cina keberatan dengan latihan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat yang disebut Garuda Shield. Yang kita tahu guys, kalau untuk latihan ketenteraan tu, Garuda Shield tu memang kita nampak China memang sangat-sangat tidak suka latihan ketenteraan ni. Ditambah lagi dengan kata pada tahun 2022 ini nanti ada 14 negara akan bersama dengan Indonesia untuk iaitu Garuda Shield, latihan ketenteraan tu. Lagilah dia panas. Bahkan total 4.500 personil militer dari kedua negara pada Agustus lalu. Betul. Dalam surat itu, diplomat Cina menyatakan keprihatinan bahwa pelatihan kedua negara akan mempengaruhi stabilitas di kawasan tersebut. Pantas saja Tiongkok berani melarang Indonesia melakukan pengeboran minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Tiongkok disebut memiliki niatan busuk untuk menguasai ASEAN di balik penguasaan Laut Cina Selatan yang hingga kini terus dihalang-halangi Amerika Serikat. Dikutip Zona Jakarta dari The Drive, selain hak penangkapan ikan, perairan Laut Cina Selatan juga mencakup perairan ladang gas alam terbesar di Indonesia yang belum dimanfaatkan. Namun langkah Cina yang berani melarang Indonesia mengeksplorasi SCS bak menggali kuburan sendiri. Maknanya di sini saya pun baru tahu guys apa yang dikatakan oleh admin ni. Maknanya untuk pengeboran minyak migas ataupun migas di Natuna tu, sebenarnya situ adalah kira macam Indonesia baru saja mengebor kawasan itu, pengeboran migas kawasan tu, kerana belum banyak lagi migas yang dikorek lah ataupun dibor kawasan tu. Tetapi tiba-tiba sekarang ni kita tengok China pertama kalinya melarang Indonesia untuk pengeboran migas di kawasan Natuna itu. Pasalnya dikutip Zona Jakarta dari The Newslands, kantor berita berbahasa Mandarin itu pada 7 Desember tahun lalu menguak fakta mencengangkan perihal larangan Cina terhadap Indonesia tersebut. Beijing menduduk Indonesia mengebor sumur eksplorasi di blok ladang minyak dan gas di dalam perbatasan Cina. Raksasa energi milik negara Rusia kebetulan adalah pemilik ladang minyak dan gas ini. Sebelum Indonesia, Rusia juga membantu Vietnam melakukan eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Beberapa dari ladang gas minyak ini juga terletak di dalam apa yang disebut 9 garis putus-putus yang ditarik oleh Cina. Reuters melaporkan bahwa di Blok Natuna di Laut Natuna Utara, bagian paling selatan Laut Cina Selatan, Indonesia melakukan pengeboran 2 lapangan migas untuk evaluasi pada akhir Juni tahun 2021. Eksplorasi dengan baik, operasi pengeboran berlanjut hingga akhir pertengahan hingga akhir November. Cina telah menuntut agar Indonesia menghentikan operasi pengeboran di wilayah yang diklaimnya berada dalam apa yang disebut 9 garis putus-putus yang ditarik oleh Cina dan merupakan wilayah Cina. Namun tanggapan Indonesia adalah bahwa pengeboran tidak akan pernah berhenti karena itu adalah hak kedaulatan Indonesia. Beberapa kapal dari kedua belah pihak telah berhadapan di perairan Blok Tuna selama beberapa bulan. Raksasa energi milik negara Rusia Zarubezhnev memiliki setengah dari Blok Tuna. Media Rusia melaporkan bahwa pengeboran 2 sumur eksplorasi di Blok Tuna dibiayai oleh perusahaan minyak luar negeri. Saham di Blok Tuna dulunya dimiliki sepenuhnya oleh Premier Oil di Inggris. Lanjut media berbahasa Mandarin tersebut. Indonesia turut mengawal aktivitas Cina di wilayah konflik yakni Laut Natuna Utara. Pasalnya meskipun sebenarnya tidak memiliki masalah dengan Nine Dash Line Cina, namun klaim Cina membuat Indonesia harus turut siaga. Melalui seluruh buoy kapal Coast Guard dan survei di Natuna Utara,
Ya. China diketahui telah menyerobot sebagian zona ekonomi eksklusif. Atas aktivitas ini, tentu membuat Indonesia tidak tinggal diam. Memang. Patroli di laut lepas oleh KRI Usman Harun pun dilakukan. Tak hanya itu, untuk menjaga gerbang paling utara, Tentara Nasional Indonesia melakukan pembangunan batalion komposit di Pulau Natuna. Wow, kita tengok Indonesia bersiaga, dia siap membina batalion di Kepulauan Natuna untuk menjaga kawasan perairan Natuna tu, guys. Berbagai macam alutsista TNI pun juga dikerahkan dan ditempatkan di Natuna demi menghadapi ancaman konflik dengan China. Ia masih berada di perairan internasional, namun sudah di depan Natuna Utara yang memberikan pesan keras kepada Indonesia jika pemerintah sadar akan hal tersebut. Mentok Formidable Class dikutip dari artikel, China yakinkan Indonesia bahwa mereka tak akan kerahkan kekuatan militer ke Natuna Utara. Kehadiran Kunming tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Negara ASEAN tak punya destroyer sedemikian rupa. Mentok-mentok Formidable Class Angkatan Laut Singapura yang mungkin bisa melawan Kunming secara head-to-head. Pergerakan agresif pada aparat China ini membuat khawatir negara-negara ASEAN yang kena imbas Nine Dash Line. China menekankan dengan kekuatan militer agar ASEAN mengakui Nine Dash Line. Namun baru-baru ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi malah mengatakan sebaliknya. Wang Yi menjelaskan bahwa China tak bakal mengerahkan kekuatan militer untuk mengganggu wilayah Asia Tenggara, termasuk Natuna Utara. Bahkan, ia tak mau memaksakan klaim sepihak Nine Dash Line ke negara lain. Menekankan hanya klaim satu pihak dan memaksakan kehendak sendiri di pihak lain bukanlah cara yang tepat bagi tetangga untuk memperlakukan satu sama lain, dan itu bertentangan dengan filosofi Oriental tentang bagaimana orang harus bergaul satu sama lain. Wang melontarkan pernyataan ini tanpa sebab, karena kurang dari 2 bulan lalu, Amerika Serikat memperingatkan China bahwa jika ada kapal Filipina terganggu oleh Beijing di teritori Manila, maka fatal akibatnya. Amerika memperingatkan bahwa Manila mempunyai perjanjian pertahanan dengannya. Serangan terhadap Filipina berarti agresi ke wilayah Washington. Kita tengok bagaimana kalau China mengganggu Filipina, di situ kita lihat AS memang akan mendukung Filipina. Kita tengok memang Filipina ini adalah di belakangnya adalah AS Washington. So China tidak boleh mengganggu itu Filipina. Namun saat kejadian itu terjadi, China cuma membela diri bahwa mereka hanya menjalankan tugas di wilayah kedaulatannya yang tak lain berdasarkan Nine Dash Line. Sebelumnya, pernyataan Wang, wakil Menlu China Fu Ying, berharap pemilu Filipina bisa berjalan baik dan melahirkan pemimpin yang bijaksana. Benar. Dengan bijaksana, berani bertanggung jawab menjalankan kebijakan luar negeri independen Filipina. Tapi melihat kasus destroyer Kunming di depan Natuna Utara Indonesia beberapa waktu lalu, nampaknya China cuma akan menjilat ludahnya sendiri. Perselisihan China dengan Indonesia tentang klaim perairan Laut Natuna terus bergulir. Bahkan nelayan-nelayan China bermanuver mencari ikan dikawal oleh kapal penjaga pantai China. Kawasan yang diperselisihkan ini merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Bayangkan nelayan-nelayan daripada China, mereka menangkap ikan di kawasan perairan Indonesia tu, tetapi dikawal dan dijaga oleh iaitu Coast Guard China, guys. Hebat kan? Masuk negara orang, lepas tu tangkap ikan, ambil sumber alam daripada negara orang, dijaga pula oleh militernya. Luar biasa. Untuk diketahui, Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada 2016. Pengadilan Internasional tentang Laut Cina Selatan menyatakan klaim 9 garis putus-putus sebagai batas teritorial Laut Natuna Utara. Sebagai batas teritorial laut negeri tirai bambu itu tidak mempunyai dasar historis. Indonesia sudah menutup pintu negosiasi dengan China. Indonesia telah mengirimkan pasukan TNI untuk mengusir kapal-kapal China yang bertahan di perairan Laut Natuna. Kendati demikian, Indonesia hanya bisa menegakkan hukum di wilayah perairan tersebut. Indonesia mengusir kapal itu bukan melalui perang. Sebab wilayah yang dimasuki oleh kapal China itu ialah wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Maknanya tidak salah pun untuk Indonesia mengusir mengusir kapal-kapal China di situ. Itu adalah kawasan Indonesia sendiri. Utara adalah hak berdaulat berupa ZEE dan bukan tentang kedaulatan. Benar, betul. Okey guys, kita dah reaction tadi daripada catatan militer. Kabar hari ini tragis, tak usah perang, China langsung jadi begini
di Natuna. Begitulah yang sepertikan dikatakan oleh catatan militer, bagaimana kita tengok China dari dulu hingga sekarang mereka sentiasa mengklaim kawasan 9-9 itu adalah kawasan mereka, dan mereka menuduh Indonesia yang mengebor migas di kawasan 9-9 mereka, sedangkan itu adalah kawasan Indonesia guys, tetapi mereka mengatakan itu adalah kawasan mereka. Bayangkan guys, bagaimana Indonesia mengebor minyak di perairan sendiri tetapi dituduh oleh China iaitu masuk kawasan 9-9 mereka, mengambil minyak kawasan China. Hairan kan? Rumah kita orang kata itu rumah dia. Itu yang sangat pelik lah kita sampai sekarang ni, bagaimana dia boleh claim itu adalah kawasan mereka. Macam mana peta dunia mereka, macam mana peta yang ada di dalam tangan China sendiri yang mengatakan Natuna itu adalah kawasan mereka guys. Daripada dulu sampai sekarang memang itulah yang pusing macam itulah. Kawasan itu kawasan dia, itu kawasan dia, itu kawasan dia. Itulah yang dikatakan. Dan bayangkan ya, nelayan-nelayannya menangkap ikan di kawasan perairan Indonesia tetapi dijaga oleh iaitu Coast Guard mereka. Hebat kan? Masuk negara orang, tangkap ikan, ambil hasil bumi negara orang, lepas tu kita jaga pula orang itu, orang yang mencuri tu dijaga oleh militer mereka sendiri. Bayangkan guys, luar biasa tu guys, belum dibuat oleh orang lain lagi. Mencuri dijaga oleh militer. China aja yang boleh buat macam tu. Memang sangat luar biasa. Dan saya harapkan guys, mudah-mudahan Indonesia perkuatkan lagi militernya yang ada di Natuna itu. Dan kita dengar tadi sudah banyak batalion yang Indonesia sudah hantar ke Natuna, di Kepulauan Natuna, untuk menjaga di perairan Natuna tersebut. Dan apa yang kita harapkan dengan apa yang Indonesia buat untuk menjaga perairan Natuna itu, mudah-mudahan China akan terasa gerut ataupun ketal-ketil lah juga supaya tidak sentiasa menceroboh di kawasan perairan Natuna. Sedangkan kita tengok bagaimana nelayan-nelayan di Natuna sendiri, iaitu rakyat Indonesia sendiri, untuk menangkap ikan pun takut guys apabila mereka melihat iaitu banyak kapal-kapal daripada China dan Coast Guard China dan kapal-kapal perang China yang sentiasa berkeliaran di kawasan perairan Natuna tersebut. Bayangkan guys, rakyat Indonesia sendiri yang ada di Natuna tidak boleh untuk menangkap ikan di kawasan perairan sendiri. Sedih kan? Memang sangat sedih lah guys. Itu yang kita sangat sedihkan. Okey guys, walau bagaimanapun kita doakan semoga Indonesia akan terus perkuatkan lagi alutsistanya dan militernya di kawasan perairan Natuna. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda. Dia adalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Dan dengan kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada anda yang Muslim, terutamanya di Indonesia dan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.